Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Bab jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Meminta dengan menyebut nama Allah artinya dengan misalkan aku memohon kepadamu dengan nama Allah ini, atau dengan nama Allah aku meminta kepadamu ini. Nah itu dia menyebutnya dengan nama Allah. Nah yang seperti ini jangan ditolak. Kalau jangan ditolak berarti harus ditunaikan, diterima dan ditunaikan kalau memang kita mampu dan kalau memang yang dimintanya tidak melanggar aturan syariat. Apa yang nanti akan kita bahas ya. Kalau memang permintaan dengan menyebut nama Allah itu yang diminta tidak ada unsur maksiat dan kita mampu menunaikannya, maka kita wajib menunaikannya. Kalau dia menyebut bismillah belum dia minta bismillah. Oh itu enggak, beda. Beda ya? Itu kan memulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah, saya pengen enggak. Tapi kalau dengan nama Allah, aku meminta kepada Anda misalkan uang 1 juta. Nah orang ini, misalkan orang ini kita kenal orangnya tidak punya masalah. Tidak punya masalah Bapak. Dan permintaannya 1 juta ini masih sanggup kita berikan. Berarti hukumnya apa? Untuk menaikkan permintaan dia? Wajib. Ya, kecuali kalau misalkan permintaannya maksiat dan kita tidak mampu. Permintaan maksiat seperti begini, demi Allah, dengan nama Allah saya meminta kepadamu bir 1 botol. Boleh seperti ini? Bir, maksiat ya, nggak boleh. Atau saya minta apa? Dengan nama Allah saya meminta kepada Anda babi panggang, misalnya, panggang babi. Nah ini nggak boleh juga, karena diharamkan. Atau yang dimintanya tidak kita sanggupi. Misalkan dengan nama Allah saya meminta kepada Anda uang 1 miliar. 1 miliar, jangan 1 miliar. 1 juta aja mikir-mikir kan. Ini 1 miliar. Nah ini kan nggak sanggup, maka nggak apa-apa kita menolaknya. Ya. Tapi kalau permintaannya tidak ada unsur maksiat, plus kita masih mampu, maka kita wajib menunaikan permintaan dia, memenuhi permintaan dia. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Kenapa kita harus wajib mengagungkan nama Allah? Nah ini ada hubungannya dengan masalah tauhid Bapak. Kalau kita tidak menunaikan permintaan dia, memenuhi permintaan dia, berarti kita tidak mengagungkan Allah. Ya karena dia sudah menyebutkan nama Allah. Lain halnya kalau dia tidak menyebut nama Allah, misalkan saya minta pada Anda uang segini. Nah ini kita pun kalau nolak nggak masalah. Tapi kalau dia sudah menyebut nama Allah, ini harus kita penuhi sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Dan kalau tidak kita penuhi, berarti kita tidak mengagungkan Allah. Dan tentu saja itu mencederai tauhid kita Bapak ya. Artinya mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Jadi ini belajar tauhid itu Bapak luas ya. Jadi ada perkara yang memang bisa menghilangkan tauhid secara keseluruhan, dan ada perkara yang bisa mengurangi atau merusak sebagian tauhid kita. Kalau misalkan menghilangkan tauhid kita secara keseluruhan, ya seperti sujud ke kubur atau menyembelih ayam untuk jin, itu menghilangkan tauhid kita secara keseluruhan. Tapi ada perkara dosa, perbuatan maksiat yang tidak menghilangkan tauhid kita secara keseluruhan, tapi menguranginya. Ya contohnya ini, kita diminta oleh orang dengan menyebut dengan nama Allah saya minta pada Anda ini. Kita sanggup memenuhi permintaan dia. Dan yang diminta juga bukan maksiat. Lalu kita tidak memenuhi permintaan dia, berarti tauhid kita itu Bapak ya, terkurang, tidak sempurna. Itu masalah meminta dengan menyebut nama Allah. Kita bahas saja hadisnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala,
an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'ilu wa man sa'ala billahi fa'atu wa man da'akum fa'ajibu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lah hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bisanadin sahih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Dan siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah apa yang diminta. Dan siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian gunakan untuk membalasnya, maka doakanlah ia sampai kalian menganggap bahwa diri kalian sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ini hadisnya Bapak, kita ulangi lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Dan siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah apa yang diminta. Siapa, yang ketiga, dan siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Lalu siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Kalau kalian tidak sanggup, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalasnya, maka doakanlah sampai kalian menganggap bahwa diri kalian sudah membalas kebaikannya. Nah, artinya di sini Bapak, ada 4 perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi kita. Ya, ada 4 perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi kita. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Seperti apa? Ya seperti misalkan ada orang dikejar-kejar oleh debt collector atau apa, ya misalnya gitulah, preman kah atau apalah, dia minta perlindungan kita, datang ke rumah kita, tolong lindungi saya dengan menyebut nama Allah, atau dengan nama Allah lindungilah saya, dengan nama Allah lindungilah saya, berarti dia sudah minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Maka apa seharusnya yang kita lakukan? Kata Nabi, fa'idu, lindungilah dia. Dan ini hukumnya wajib Bapak, bukan sunnah, wajib. Artinya wajib kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau tinggalkan dosa. Nah ini, kalau ada orang yang minta perlindungan pada kita dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah lindungilah saya, maka kita wajib melindungi dia. Jangankan dengan menyebut nama Allah, kalaupun dia tidak menyebut nama Allah, ada orang datang sini diburu oleh penjahat, mau dibunuh, lalu datang ke rumah saya, tolong lindungilah saya, lindungi saya. Apa seharusnya kita lakukan? Lindungi, hukumnya wajib Bapak. Kalau kita tidak lindungi, kita dosa. Apalagi kalau dia sudah menyebut nama Allah, lebih wajib lagi. Jelas Bapak ya? Kecuali kalau orang ini minta dilindungi karena dia dikejar oleh pihak yang berwajib, atau dia melanggar hukum, diburu-buru polisi misalnya karena dia sudah melakukan kejahatan, lalu datang ke rumah kita dengan nama Allah, lindungilah saya. Lalu memang kamu kenapa? Saya lagi dikejar polisi, kita lindungi? Tak boleh. Nah, itu maksiat Bapak ya. Tapi kalau bukan maksiat, wajib kita lindungi. Jelas ya? Jangankan dia menyebut nama Allah, tanpa menyebut nama Allah saja, kalau memang dia itu berada dalam posisi yang bahaya, terancam nyawanya, maka kita wajib melindunginya. Tapi dengan syarat kalau kita mampu juga.
Artinya kalau kita sendiri nggak mampu seperti apa maksudnya? Misal kita orang ini berlindung, tapi kita khawatir, wah kalau kita melindungi dia nanti, nah kita juga kena. Maka kita nggak ada kewajiban, kita carikan yang lain. Kamu bagusnya ke sana, misalnya. Jelas apa ya? Itu kalau memang kita mampu, artinya kita merasa kita sendiri tidak dapat bahaya. Tapi kalau kita merasa dengan melindunginya kita akan dapat bahaya, maka tidak ada kewajiban melindunginya. Jelas apa ya? Itu masalah memberikan perlindungan dengan menyebut nama Allah. Itu yang pertama, perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua, kata Nabi, dan siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah apa yang ia minta. Siapa yang meminta dengan nama Allah, berilah apa yang ia minta. Meminta dengan nama Allah mirip kayak tadi. Dengan nama Allah atau demi Allah, bisa juga kayak gitu. Dengan nama Allah, berilah saya uang 1 juta misalkan. Dia udah menyebut nama Allah nih. Dan uang 1 juta ini kan uang bukan maksiat kan? Dan kita mampu, maka kewajiban kita apa? Memberikan. Tapi kalau yang diminta itu maksiat, tidak ada kewajiban untuk memberikan, bahkan haram kita memberikan. Dengan nama Allah, berilah saya 1 botol bir. Dia udah menyebut nama Allah, tapi maksiat kan? Apa wajib menunaikan? Enggak. Bahkan kalau kita menunaikan, dosa kita. Oh ya, apa lagi? Ya. Kalaupun tidak menyebut nama Allah, itu juga nggak boleh. Apalagi dengan menyebut nama Allah, itu kan sama saja pelecehan, Bapak ya. Jadi hati-hati, Bapak. Kadang ada sebagian orang itu kadang menyebut nama Allah untuk mempermainkan. Ini haram hukumnya. Contohnya apa? Itu udah jelas maksiat, tapi dia menyebut nama Allah. Seperti dulu pernah ada acara di TV, mungkin Bapak tahu, sampai di-ban, dilarang lagi siaran. Gara-gara apa? Jadi bintang tamunya disediakan bir, lalu ucap Bismillah. Kan pelecehan kan? Dia minum minuman keras tapi mengucapkan Bismillah. Sampai orang sekitarnya pada tertawa. Oh, itu pelecehan itu. Yang seperti ini melayaknya dibubarkan, Bapak ya. Kalau dalam hukum Islam bisa terancam apa? Pancung orang seperti itu. Karena dianggap melecehkan syariat Islam, melecehkan nama Allah. Nggak boleh, Bapak ya. Nah itu yang kedua. Jadi siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, berilah apa yang ia minta. Ini. Kalau meminta, kan ada tahu ini. Ada yang sengaja meminta menyebut nama Allah. Orangnya selama ini terkenal tidak punya masalah. Dan yang diminta bukan maksiat. Kita mampu. Wajib kan. Adapun masalah dianya istilahnya minta dalam keadaan tidak darurat sudah kita bahas. Minta itu kan ada minta harta atau minta jasa, apa ya? Kita sudah bahas kan. Kalau minta jasa tanpa dibutuhkan hukumnya makruh. Atau kita bahas ada kebutuhan lah. Meminta jasa dalam keadaan membutuhkan hukumnya mubah, boleh. Jasa tuh tolong bawakan ini, tolong pijit saya. Nih. Kalau misalkan seorang butuh, hukumnya boleh. Tapi kalau tidak butuh, hukumnya apa? Minta jasa, makruh. Makruh artinya dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Berarti bagusnya kerjakan atau tinggalkan? Tinggalkan. Itu jasa. Kalau meminta harta dalam keadaan membutuhkan, hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau tidak membutuhkan, haram. Hati-hati, minta dong traktir saya dong, ini nggak boleh haram. Saya begini kan, orang itu meminta, sedangkan yang dimintanya itu menurut kita penting gitu, dengan minta sama Allah. Padahal dia, saya dikatakan mampu untuk itu aja lah. Gimana Pak? Kalau memang dia udah menyebut nama Allah, berikan. Walaupun dia sebenarnya nggak berhak, tapi dia udah menyebut nama Allah. Ada masalah dia meminta dalam keadaan membutuhkan, dosa dia, tetap kita berikan dalam rangka menghormati nama Allah. Jelas apa ya? Jadi kalau misalkan ada orang nih minta datang ke kita dengan nama Allah, berilah saya uang 100.000. Itu orang ini mampu, ya kan? Kita udah tahu dia punya kekayaan banyak, tapi dia menyebut nama Allah, maka kita berikan.
Kalau memang kita mampu Bapak ya. Adapun kalau dia ternyata meminta dalam keadaan tidak butuhkan, dia dosa. Nah, tapi kalau kita yang tetap tunaikan kewajiban kita, jelas Bapak ya. Kewajiban. Ada urusan dia nanti dosa, urusan dia dengan Allah. Kita nggak ngurus dia, ngurus dianya, tapi permintanya itu yang jadi apa? Yang jadi apa istilahnya pertimbangan kita permintanya, bukan sosoknya. Jelas Bapak ya. Jadi kalau ada orang nih minta dengan menyebut nama Allah, permintaannya tidak ada unsur maksiat, kita mampu menunaikan, maka kita wajib menunaikan. Kalau ternyata yang minta ini meminta misalkan harta dalam keadaan tidak membutuhkan, dia yang dosa, kita nggak dosa. Jelas? Ya, kecuali kalau yang diminta maksiat, minta saya, atau dia nyebut dengan nama Allah, saya minta, saya dengan nama Allah saya minta uang 100.000. Untuk apa? Buat judi. Kita berikan? Nggak boleh. Nah, sama ya. Ini semua ada hubungannya dengan masalah tauhid, karena dalam rangka mengagungkan nama Allah. Jadi siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikanlah. Lalu ini yang kedua, perbuatan yang diperintahkan Rasulullah. Lalu yang ketiga, wa man da'akum fa'ajibu. Dan siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Undangan apa ini? Undangan apa? Ada yang tahu? Undangan kan umum kan? Undangan walimah, undangan akikah, undangan apa lagi? Ya, cara makan-makan dan semacamnya. Nah, asalnya semua undangan wajib kita penuhi. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang lain, ternyata yang undangan yang wajib kita penuhi hanya satu, walimah. Walimah pernikahan, Bapak. Walimah kan ada walimah untuk haji kan, biasanya kan orang mau haji kadang ada walimahnya kan, ya enggak? Atau di kadang antar satu daerah-daerah lain beda-beda Bapak. Kalau di Jawa, setahu saya itu kalau orang mau haji itu kayak bikin kayak walimah nikah aja, rame-rame gitu, satu kampung diundang gitu. Tapi itu bukan kewajiban. Artinya kalau yang mau mengadakan silahkan, enggak pun nggak masalah. Nah, walimah tuh jadi yang dimaksud walimah undangan yang wajib kita penuhi itu walimah nikah. Ini wajib kita penuhi. Kalau kita diundang walimah nikah, kita wajib memenuhinya. Adapun selain walimah nikah nggak wajib. Kenapa undangan walimah wajib? Karena Nabi sendiri menyatakan demikian. Wa man lam yujibid da'wah faqad 'asallahu wa rasulah. Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau suatu perbuatan dikatakan durhaka, berarti hukumnya apa? Haram kan? Berarti meninggalkannya haram, melakukannya wajib. Makanya walimah nikah hukumnya memenuhi undangan walimah nikah hukumnya wajib. Tapi wajibnya juga Bapak, kata para ulama, dengan syarat tidak ada maksiat. Tidak ada maksiat. Artinya apa? Walimah nikah itu tidak ada musik, tidak ada joget-joget, tidak ada minuman keras yang dituangkan di meja. Jelas ya? Kalau misalkan ada maksiat, tidak wajib. Bahkan sebagian ulama haram memenuhi undangan tersebut. Kecuali dalam rangka apa? Mengingkari. Hah? Iya, datang mengingkari, nggak masalah. Misalkan datang diundang walimah, situ ada musik-musik, datang ke rumah, Pak, saya ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ini haram hukumnya Pak. Nabi bersabda begini. Kalau begitu nggak apa-apa, Bapak. Tapi kalau cuma duduk-duduk aja nonton, nah itu musibah itu, Bapak ya. Tapi kalau dia ingin amar ma'ruf nahi munkar nggak apa-apa, diperbolehkan. Jangankan yang diundang, yang tidak diundang sekalipun, kalau mau amar ma'ruf nahi munkar boleh nggak? Boleh. Apalagi yang diundang datang lebih tempatnya, hukumnya haram Pak. Karena Nabi SAW bersabda begini, hadisnya begini. Oh itu mantap Pak. Kalau berani Bapak ya. Yang pendatang yang banyak itu yang marah. Nah itu. Oh taruhannya 5 berarti. Itu juga yang
Yaitu. Jadi sekali lagi kata Nabi, siapa yang undang kalian maka penuhilah undangannya. Nah ini maksud undangan walimah nikah. Kita wajib memenuhi undangan walimah nikah dengan syarat apa ada apa? Maksiat. Ya kalau ada maksiat tidak wajib. Bahkan sebagai ulama haram. Walimah nikah itu sebutnya yang mana? Ada pas nikah, ada pas kado, pas ada kendurinya. Yang mana yang dibilang walimah? Walimah nikah itu ada makan-makannya. Berarti semua itu dibilang walimah. Itu yang disebut walimah, itu artinya ada makannya. Kalau walimah tanpa makan bukan walimah namanya. Ya maksudnya kan rame. Nikahnya pas nikahan, pas hari misalnya kan. Iya. Kadonya. Iya. Walimah itu artinya yang ada makan-makannya. Makan-makannya. Yang ada makan-makannya Bapak ya. Kalau ada makan-makannya, ya kita undang. Enggak, maksudnya ini yang ada kaitan dengan nikah. Memang kalau itu kan misalnya ini akad, lale ini ya berarti yang ini yang tengah ini, Bapak ya. Kalau memang ya kenduri. Kalau memang yang ketika akadnya ada makan-makan itu bisa juga. Tidak mencakup itu. Lalu Bapak ya. Kalau misalkan pas akadnya ada makan-makan, ya udah itu udah cukup tuh. Misalkan kita hadir ketika akad dan di akadnya ada makan-makannya, udah selesai. Itu udah memenuhi mengamalkan sabda Nabi tadi, siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangan tersebut. Jadi yang dulu itu kalau ada lagi boleh deh. Kalau ada apa Pak? Saya ada lagi di siangnya tuh, kalau ada lagi oke. Iya kalau ada. Enggak kan ini kan kita bersama. Iya. Nah, sebagian masyarakat kita kan yang itu aja itu juga kan itu yang ini. Ya kembali ke masing-masing Bapak ya. Kalau kita udah tahu bahwa itu misalkan kita itu haram, ya jauhi. Gak usah hadiri. Karena yang jadi masalah gini Bapak, kalau misalkan orang yang sudah ngaji itu hadir, kadang itu jadi senjata bagi orang awam. Kenapa kamu kaku sekali menyatakan haram? Itu yang rajin taklim aja hadir. Jadi dalil gitu. Jadi dalil. Itu yang repotnya. Makanya Bapak, di antara penyebab maksiat itu jadi istilahnya apa ya, kayak halal, karena orang yang berilmu hadir di acara maksiat dan tidak mengingkari. Orang berilmu hadir di tempat maksiat dan tidak mengingkari, akhirnya bisa berubah jadi halal. Dan bahkan kata Imam Asy-Syatibi kalau nggak salah, maksiat juga kalau sudah tersebar dan tidak ada pengingkaran, ini bisa berubah menjadi bid'ah, bukan cuma maksiat. Karena apa? Nanti masyarakat menganggap inilah tradisi yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau sudah tidak boleh ditinggalkan sama sekali, berarti sama dengan apa? Ibadah, ya kan? Nanti ini udah berubah, bukan lagi adat istiadat, jadi bid'ah itu, dan itu bahaya. Maka harus ada pengingkaran. Artinya ada orang menyuarakan itu maksiat, tidak boleh. Yang penting ada yang menyuarakan demikian, bukan menghilangkan Bapak. Karena menurut ahli sunnah, kewajiban kita cuma memberitahu itu mungkar, bukan hilang kemungkarannya Bapak. Jelas ya? Karena kalau Mu'tazilah beda, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu artinya sampai hilang kemungkarannya. Makanya apa? Kalau ahli sunnah kan menyaksikan kemungkaran, pertama diubah dengan apa? Tangan. Kalau tidak sanggup dengan apa? Lisan. Tidak sanggup? Hati. Kalau Mu'tazilah enggak, dibalik. Hati, lisan, tangan. Pertama ingkari dengan hati, lisan. Dikasih tahu nggak boleh itu. Nggak mau juga dengan tangan. Nggak mau juga tebasan pedang. Jadi Mu'tazilah yang nama amar ma'ruf nahi munkar harus hilang kemungkarannya. Nah kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah nggak mensyaratkan seperti itu. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu sekedar memberitahu itu benar, itu salah, selesai. Jelas apa ya? Bukan harus hilang itunya. Bisa dipahami? Kalau kita berpendapat harus hilang dengan cara kekerasan, berarti kita jadi Mu'tazilah, plus jadi Khawarij. Karena Khawarij gitu, menyaksikan kemungkaran, pokoknya kemungkaran harus hilang, bagaimanapun caranya, walaupun dengan tebasan pedang. Makanya mereka mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin. Ini Khawarij, mirip dengan Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah enggak. Kita kalau bisa sanggup dengan tangan, nggak sanggup dengan lisan. Kalau nggak sanggup minimal ini. Ini tuh artinya kita tidak hadir di situ. Kalau kita, saya ngingkar dengan hati, di mana situ nonton?
Mengikat dengan hati. Nggak seperti itu. Mengikat dengan hati apa? Tidak hadir di situ, kita pergi. Itu namanya mengingkari dengan hati. Jelas apa ya? Jadi kalau itu ada hati. Lalu kan ada buka kadonya kan masih bagian dari barangnya. Nggak masalah. Dan itu maklumi juga, insya Allah. Kalau misalkan pihak tuan rumah pun maklumi, kalau kita nggak bisa hadir di sini, bisa hadir di sini, nggak masalah. Diganti, nggak masalah. Nah, itu kita buat. Ya sebenarnya memang yang asalnya namanya walimah itu, setahu saya di Arab juga itu setelah akad. Setelah akad memang di Arab pun begitu kan, begitu. Jadi mereka ada akad, lalu hari setelahnya biasanya walimah gitu. Walaupun saya nggak tahu di Arab ini apakah sampai 2 hari 3 hari, saya nggak tahu. Cuman biasanya akad hari ini, besoknya walimah apa ya. Ya ini tergantung antara satu daerah dengan daerah lain, beda-beda. Intinya tergantung adat istiadat aja. Kalau misalnya satu daerah misalkan makan-makannya di hari pertama gabung dengan akad, maka itulah walimah. Tapi kalau misalkan makan-makannya setelah akad, berarti yang walimah itu setelah akad. Jelas apa ya? Nah, itu. Ini setelah akad langsung ada makanan. Nah, itu udah bisa, nggak walimah. Jadi majukan ya. Iya, masalah. Kalau 3 hari itu makan terus gimana? Kenapa? Kalau 3 hari itu makan terus, ketika makan. Ya pilih salah satunya. Nggak wajib semuanya. Pas akad kita juga. Pas besar juga lagi datang lagi. Makan lagi. Pas juga kado datang lagi. Nah, wajibnya satu aja. Satu, nggak semuanya. Pas buka pondok datang lagi. Nggak ada kewajiban, satu aja. Ya, tapi kalau mau datang nggak masalah juga. Selama tidak ada maksiat, intinya itu aja Bapak ya. 3 ini, yang misalkan anggap 3 nih, ada 3 nih. Kalau memang semuanya tidak ada maksiat, nggak apa-apa kita hadir. Mau dari akadnya, dari ininya, misalkan baraleknya, ini nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau ada maksiatnya baru. Selama tidak ada maksiat, walaupun anggap 7 hari, boleh nggak? Boleh aja. Itu kan masalah adat istiadat kan. Dalam Islam itu yang namanya adat itu dipakai selama tidak melanggar syariat. Misalkan ada di beberapa daerah ya, setahu saya di Indonesia, walimah sampai 5 hari ada di suatu daerah. Jadi walimah itu sampai 5 hari, maksudnya acaranya 5 hari loh, bukan cuma 2 hari 3 hari, 5 hari. Nah kalau memang kebiasaannya seperti ya nggak masalah, selama tidak ada maksiat. Tapi kalau ada maksiat nggak boleh kita hadir, kecuali dalam rangka apa tadi? Mengingkari, ya nggak masalah, itu terpuji ya, dapat pahala. Kalau organ itu memang masih ada. Iya, itu kan musik Pak. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'asif. Akan ada di antara umatku, akan muncul di tengah-tengah umatku orang yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, hir wal harir, zina, sutra, minuman keras dan alat musik. Akan ada di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat musik. Di sini alat musik disandingkan dengan zina, memakai sutra dan minuman keras. Saya menanya, 3 perbuatan ini hukumnya apa? Haram kan? Nah, musik disandingkan dengan ini, berarti hukumnya apa? Nah, itu selesai Pak. Jelas ya? Itu kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Akan ada di tengah-tengah umatku kaum yang orang-orang yang menghalalkan zina, sutra dan minuman keras dan alat-alat musik. Berarti orangnya itu seorang berilmu. Yang mana? Akan ada kan apa lagi? Akan ada di antara umat orang berilmu. Enggak mesti. Dan nanti yang dikabarkan Nabi benar-benar terjadi sama sekarang Pak. Iya nggak? Ada nggak orang yang menghalalkan musik? Nah itu kan benar kan? Sesuai dengan kabar Nabi SAW. Itu ya. Itu tentang tadi memenuhi undangan walimah. Kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi yang diwajibkan
untuk memenuhi undangan hanya undangan walimah nikah ya. Adapun selain undangan walimah nikah kita tidak wajib, cuma disunahkan. Contohnya apa? Ya undangan makan biasa. Misalkan ada bapak misalkan, ayo nanti jamaah surau makan di rumah saya. Sate kambing. Nah, ini kan diundang kan? Undangan kan? Apa hukumnya? Memenuhi undangan seperti ini? Enggak wajib. Sunnah. Yang wajib cuma walimah nikah. Ya. Artinya sunnah sebaiknya kerjakan atau tinggalkan? Kerjakan lah, lumayan kan kenyang. Dapat pahala pula. Udah dapat pahala kenyang pula kan enak kan? Iya itulah. Apa? Kalau walimahnya nggak ada makan-makan, kita nggak hadir juga. Walimah nggak ada makan, apa itu? Bukan walimah namanya. Walimah itu makan, intinya makan itu kan. Makanya Nabi SAW sampai menyatakan awlim walau bisyar, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Artinya walaupun seadanya. Jadi walimah Tanpa makan-makan ya. Ya nggak masa penuhi undangan. Walaupun asalnya memang walimah itu apa ada makanan, tapi kalau memang seorang misalnya benar-benar nggak mampu, bapak nggak ada uang sama sekali itu, tapi sebenarnya bisa aja nggak. Jadi bapak yang namanya walimah itu jangan dipikirkan harus mengumpulkan 100 orang, nggak ada keharusan seperti itu. Kalaupun 5 orang makan itu cukup. 5 kotak kok mie ya? Udah cukup, iya betul. Iya sudah cukup. Nabi saja waktu menikahi Sofia itu nggak menyembelih kambing, walaupun disunahkan kambing, memang apa walimah. Tapi Nabi cuma mengumpulkan apa istilahnya gandum apa? Iya seadanya jadi dikumpulkan di kayak semacam apa kain, lalu undang para sahabat makan. Udah selesai. Punya walimah orang tuh bisa nyumbang kan? Iya, bisa. Nggak mesti dari si pemilik apa si orang yang menikahnya. Bisa misalkan patungan, kita pernah nikah kita kumpulkan uang 50, kita makan bersama. Udah walimah itu. Jelas ya? Itu udah walimah itu. Udah ada akad, tinggal makan selesai, resmi. Kami pernah juga cuma kami satu aja malam. Iya, artinya cuma kan kadang ya kita tuh lebih banyak memikirkan penilaian orang, itu yang jadi masalah. Sebenarnya kalau dari sisi sah atau tidak sahnya makan seadanya udah cukup. 5 orang, 3 orang makan, kira inti walimah kan memberitahu saya sudah nikah. Maka kalau 3 orang diajak makan udah selesai walimah. Jadi bapak pasti harus diundang satu kampung, ada keharusan. Nah itu ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi yang wajib dipenuhi undangan hanya undangan walimah. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'una fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikannya, fad'ulah, maka doakanlah ia. Hatta tarau annakum qad kafa'tum, sampai kalian yakin bahwa kalian sudah membalas kebaikannya. Nah, ini perbuatan keempat yang diperintahkan oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Balaslah artinya dengan yang sama. Karena si Nabi nyatakan fakafi'u, balas dengan yang setimpal. Kalau misalnya dikasihnya, misalkan apa, makanan, balas dengan makanan. Kalau kita katakan pada dia, ya boleh. Nanti ini sini, pada ulah sini. Jadi kata Nabi kan, siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah dengan yang serupa, yang setimpal. Kalau misalnya dikasih makanan, balas makanan. Dikasih apa, misalkan jasa, balas jasa. Dikasih harta, balas harta, Bapak ya. Nah, tapi yang jadi masalah kata kalau orang tidak bisa membalas. Kata Nabi, kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalasnya. Artinya gini, ada orang ngasih makanan. Saya mau balas makanan, saya nggak bisa masak misalnya. Dan nggak punya makanan malah.
Maka kata Nabi, "Fad'ulah." Kalau seperti itu, doakanlah ia. Doakanlah ia. Kenapa? Hatta taruh annakum qad kafatum, sehingga kalian menyangka bahwa kalian sudah membalasnya. Artinya, kalau memang kita tidak bisa membalas kebaikan seorang dengan kebaikan yang serupa, maka minimal doakanlah. Dalam hadits lain, man sunya ilaihi ma'ruf faqal jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsanah. Siapa yang mendapatkan perbuatan baik dari orang lain, jadi ada orang lain berbuat baik kepadanya, lalu dia berkata jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh dia sudah apa istilahnya maksimal dalam memujinya, dalam membalasnya. Artinya bahwa kalau misalkan ada orang di antara ada orang berbuat baik kepada kita nih, kita mau balas dia, punya saya juga, maka minimal dengan mengatakan jazakallahu khairan. Nah, ketika nyatakan jazakallahu khairan, artinya kita menyerahkan balasan untuk dia kepada Allah. Artinya Allah yang membalas Anda. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Artinya kita serahkan kepada Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas kebaikan, Bapak ya. Ini kalau kita tidak mampu. Tapi kalau mampu, balas juga. Kasih ini, balas ini. Jelas Bapak ya. Nah, ini adab seorang muslim. Artinya di sini terdapat isyarat seorang muslim tidak boleh mengingkari kebaikan orang lain. Karena dalam hadis ini kita diperintahkan apa? Kalau dapat kebaikan, dibalas, bukan malah nggak pernah dia berbuat baik dengan saya. Orangnya pelit banget itu. Nah, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam Musnad Ahmad, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada manusia maksudnya apa? Berterima kasih, tidak ingat jasa orang lain, kebaikan orang lain, maka dia tidak dianggap berterima kasih kepada Allah. Jadi seorang muslim bukan orang yang tidak tahu diri, lupa, mudah melupakan kebaikan orang lain, ya Pak ya. Itu bukan akhlak yang terpuji ya. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Jadi itu Bapak ya. Jadi kita tirulah apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui, adalah orang yang selalu ingat jasa orang lain. Ketika Nabi terusir dari Taif, dilempari oleh anak-anak batu, diejek, lempar sampai berdarah kaki beliau. Ketika itu beliau dalam keadaan sedih. Beliau sedih karena diperlakukan dengan begitu menyakitkan di Taif. Maka beliau pun mau masuk ke kota Mekah, tapi beliau tidak berani. Bukan tidak berani, beliau nggak bisa. Karena apa? Situasi tidak aman gitu. Maka Nabi meminta jaminan keamanan dari orang yang ada di Mekah. Perlindungan. Jaminan keamanannya gini, silakan masuk, saya jamin keselamatan Anda. Kalau ada yang macam-macam berhadapan dengan saya gitu. Nabi ngutus seorang untuk minta jaminan keselamatan. Tapi satu persatu orang Mekah angkat tangan. Nggak ada yang berani. Karena orang Quraisy ketika itu lagi kuat-kuatnya. Musyrikin Quraisy lagi kuat-kuatnya. Akhirnya satu persatu angkat tangan, sampailah kepada seorang musyrik. Bukan orang muslim ini. Namanya Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ini musyrik. Ketika utusan dari Nabi sampai kepada dia, katanya, Muhammad minta jaminan keamanan dari Anda, perlindungan dari Anda. Kata Mut'im bin Adi, boleh. Silakan, Muhammad masuk, sayalah yang akan menjamin keselamatannya. Akhirnya apa? Al-Mut'im bin Adi pun langsung mendatangi gerombolan atau kumpulan orang Quraisy. Lalu berkata, ya ma'syar Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan fala yahju ahadun minkum. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku sudah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka jangan seorang di antara kalian mengganggunya. Artinya dia apa? Memberikan jaminan perlindungan untuk Muhammad. Nah, setelah dia berkata demikian, dia utus anak-anaknya untuk menjemput Rasulullah di luar kota Mekah, karena beliau nggak mau masuk ke Mekah, belum aman beliau. Dijemput oleh anak-anaknya, beliau dikawal oleh anak-anak yang Mut'im bin Adi
sampai masuk ke Ka'bah, beliau tawaf. Bayangkan. Orang-orang musyrik ngeliatin aja. Dan gak ada yang berani ganggu. Karena apa? Dikawal oleh anak-anaknya Mut'im bin Adi. Nah, setelah tawaf, selesai, sholat, sudah balik lagi ke rumah, barulah anak-anak Mut'im bin Adi pulang. Nah, ini kebaikan nggak? Kebaikan kan? Makanya Rasul nggak melupakan kebaikan Mut'im bin Adi, nggak melupakan jasa Mut'im bin Adi. Padahal dia apa? Musyrik. Makanya ketika terjadi perang Badar, kan banyak orang-orang musyrik yang jadi tawanan perang. Disitulah Nabi SAW bersabda, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i nafna ma la taraktuhum la." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup sampai sekarang, lalu dia memintaku untuk membebaskan orang-orang ini, orang-orang mana? Orang musyrik ini. Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu memintaku untuk membebaskan orang-orang ini, tentu akan aku bebaskan orang-orang ini untuknya. Artinya Rasulullah ingin balas jasa. Nah, kalau seorang musyrik saja jasanya tidak boleh kita lupakan, apalagi jasa seorang muslim. Apa ya? Ya mungkin cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan ini, terutama di masailnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.